Sebelum Anda melihat video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Terima kasih. Sebagai warga negara Indonesia, rasanya kita patut bangga dan senang saat nama-nama tokoh dari Indonesia diabadikan menjadi nama jalan di luar negeri, misalnya di negara Belanda. Sofyan Embarke, salah seorang anggota Party van de Arbeid atau Partai Pekerja di Belanda ini, dapat bernafas lega setelah usulan proposal tentang keberagaman di jalanan Amsterdam direspon baik oleh wali kota Amsterdam, Femke Halsema, yang akan segera direalisasikan. Tercatat, ada 27 tokoh anti kolonial dari negara bekas jajahan Belanda yang namanya akan diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Ichberg. Menariknya, dari 27 nama yang terdaftar, ada 9 nama tokoh dari Indonesia. Nah, berikut ini nama-nama tokoh Indonesia yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di Belanda, yang semasa hidupnya banyak menentang kebijakan praktik imperialisme di Indonesia. Kapiten Pattimura. Kapiten Pattimura yang memiliki nama asli Thomas Matulesi adalah seorang pahlawan yang menentang kolonialisme di Maluku. Sebelum dihukum mati, Kapiten Pattimura berhasil merebut benteng Dorstede di Saparua, Maluku. Pattimura sendiri adalah sebuah gelar yang berarti patih yang murah hati. Hingga kini, pemimpin di Maluku selalu diberi gelar Pattimura, mengikuti jejak pahlawan Kapiten Pattimura. Tan Malaka. Tan Malaka adalah tokoh yang gagasannya dinilai cukup berbahaya untuk pemerintahan Belanda. Tan dinilai dapat menggerakkan perlawanan praktek kolonialisme bahkan setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Tan sendiri pernah membuat propaganda menarik 17-19 batalion untuk bergabung dengan Gabungan Pembela Proklamasi atau GPP. Tan mampu menarik simpati kalangan militer untuk menjelaskan ide-idenya dalam Gerpolek atau gerilya politik ekonomi. Gerakan GPP ini dibuat oleh Tan untuk menghadapi berbagai serangan dari Belanda yang bisa terjadi kapan saja. Pangeran Diponegoro. Bendoro Raden Mas Mustahar atau Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 dari lingkungan keluarga politik. Banyak alasan yang mengatakan kenapa Pangeran Diponegoro ikut angkat senjata dalam Perang Jawa. Salah satunya ialah membela moralitas umat dan keadilan seluruh rakyat Jawa. RM Suwardi Surjaningrat. RM Suwardi Surjaningrat dikenal sebagai tokoh yang selalu dapat berpikir tenang, tapi tulisannya mampu mengusik kekuasaan Belanda. Tokoh yang selalu dapat berpikir tenang. RM Suwardi Surjaningrat dikenal sebagai tokoh yang selalu dapat berpikir tenang, tapi tulisannya mampu mengusik kekuasaan Belanda. Seperti tulisan Als ik eens Nederlander was, atau Andai Aku Seorang Belanda, yang mengungkapkan sebuah ironi masyarakat jajahan yang harus membiayai pesat kemerdekaan para penjajah. Karena banyaknya tulisan milik RM Suwardi Surjaningrat yang mengusik Belanda, ia beserta rekannya yakni Cipto Mangunkusumo dan Duo Dekker ditangkap pada 18 Agustus 1913. Mereka kemudian diasingkan ke Bangka Banda Neira dan Kupang, namun mereka menolak dan meminta diasingkan ke luar negeri. Belanda menjadi negara yang dipilih sebagai tempat pengasingan. RM Suwardi Surjaningrat juga dikenal sebagai pendiri Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta sebagai bentuk kegelisahannya terhadap pendidikan di Hindia Belanda yang diskriminatif. Maria Ulfa. Wanita kelahiran Banten 18 Agustus 1911 ini adalah seorang aktivis pergerakan politik. Maria aktif mengikuti berbagai aktivitas pergerakan perempuan Indonesia. Bahkan, Maria menjadi salah satu pendiri organisasi Istri Indonesia. Saat masa kemerdekaan, Maria diminta oleh Syahrir untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial.
Kedudukannya sebagai Menteri Sosial juga sebagai bukti bahwa perempuan di Indonesia bisa menjadi seorang pemimpin. SK Trimurti. Wanita kelahiran Solo 11 Mei 1912 ini memulai pergerakan melawan imperialisme sejak usianya masih muda. Ia kemudian bergabung dengan Partindo atau Partai Indonesia dan melibatkan diri dalam berbagai pergerakan anti-kolonial yang menyebabkan ia harus dipenjara di Semarang selama 9 bulan pada tahun 1936. Selama di penjara, Trimurti mempelajari dunia jurnalistik. Hingga akhirnya ia dinobatkan sebagai Menteri Perburuan yang mendorong organisasi-organisasi buruh untuk memperkuat diri agar kuat dalam menghadapi segala macam persoalan dalam suasana kemerdekaan.